Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Masim Daily. Pada video kali ini saya akan menjelaskan konsep ideal terkait dengan strategi pembelajaran yang tepat untuk pendidikan Islam. Maka pembahasan kita hari ini adalah telaah filosofis konsep strategi pembelajaran yang ideal untuk pendidikan Islam. Baik, penjelasan akan saya awali dari definisi singkatnya terkait dengan strategi pembelajaran. Banyak orang yang saling bertukar argumen ya terkait dengan distingsi dari apa itu strategi, apa itu metode, apa itu teknik, dan seterusnya. Ada banyak sekali istilah yang berkaitan dengan hal ini. Tetapi yang ingin saya luruskan di sini adalah bahwa strategi pembelajaran ini adalah satu kesatuan ya, yang tidak bisa dipisahkan. Di dalamnya ada metode, ada teknik, ada yang namanya strategi tadi yang saya sebut. Sebetulnya juga ada istilah-istilah lain seperti pendekatan pembelajaran, itu juga ada. Tapi di sini saya ingin tegaskan sekali lagi ya bahwa strategi pembelajaran adalah satu paket komplit yang bisa digunakan ya untuk mengantarkan materi pembelajaran dari pendidik kepada peserta didik. Maka nanti sebenarnya teman-teman bisa mengikuti mata kuliah tersendiri terkait dengan strategi pembelajaran ini. Jadi saya akan membahas di sini ya terkait dengan strategi pembelajaran yang ideal di dalam pendidikan Islam. Kita awali dari perspektif Islami ya, bahwa di dalam agama Islam kita tahu bahwa di Al-Quran ini sudah disinggung beberapa strategi pembelajaran yang tepat. Dalam hal ini yang bisa kita gunakan sebagaimana contoh-contoh yang sudah ada di dalam ayat Al-Quran ya. Misalkan di dalam surat An-Nahl ayat 125, ini terkait dengan bagaimana kita harus menyampaikan pelajaran dengan cara hikmah. Artinya harus disesuaikan dengan audiensnya. Siapa yang diajak bicara, kemudian kita harus bagaimana menanggapi dan memberikan materi sesuai dengan usia ataupun juga psikologi dari audiens. Kemudian juga ada nasihat yang baik ya. Nasihat yang baik dalam hal ini adalah menggunakan bahasa yang lembut. Nah, ini juga perlu kita perhatikan betul bahwa proses pembelajaran dalam hal ini pendidikan Islam khususnya ya, ini harus menggunakan strategi yang tepat. Kalau dengan bahasa-bahasa yang kasar, tentu ini tidak mewakili ya, tidak representatif. Ya, tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran keislaman yang memang mengedepankan nilai-nilai moralitas. Nah, ini harus disampaikan dengan bahasa yang lembut. Kemudian juga ada diskusi atau saling tukar argumen, tentunya dengan cara-cara yang sopan ya. Jadi berargumentasi itu boleh dengan cara tajam ya, menukik boleh, tetapi dengan bahasa yang santun tentu saja, dan juga dengan saling tukar argumen dengan cara yang lembut itu tadi. Kemudian di dalam surat Al-Maidah ya, ayat 31, teman-teman bisa membaca nanti ya ayatnya. Ini terkait dengan keteladanan atau demonstrasi. Artinya seorang pendidik ini juga wajib memberikan contoh yang baik kepada peserta didik. Dalam hal pembelajaran pun demikian. Jadi kalau pembelajaran instruksional yang bersifat langsung, maka pendidik ini wajib memberikan contoh secara konkret sehingga peserta didik mampu memahami secara lebih baik. Nah, misalkan dalam praktek ibadah ya, dalam aspek fikih misalnya. Di dalam konteks tata cara berwudu misalkan, maka pendidik harus memberikan contoh bagaimana proses tata cara berwudu yang benar. Dengan demikian peserta didik ini bisa memahami bagaimana berwudu itu yang baik, kemudian sesuai dengan tuntunan syariat dan seterusnya. Ini kalau ada contoh yang baik, maka ini sangat bagus sekali. Nah, kemudian ada juga di surat Al-Ankabut, ini ayat 20, surat Al-Ankabut ayat 20 ini terkait dengan pembelajaran berbasis masalah atau yang ngetrend dengan problem based learning. Ini bisa kita kaitkan juga dengan strategi yang mengedepankan studi kasus ya. Studi kasus ini juga cocok diberikan kepada peserta didik dalam pembelajaran Islam, khususnya di ranah-ranah akidah akhlak misalkan. Ini studi kasus banyak sekali bisa kita ambil dari beberapa kasus yang terjadi, kemudian kita analisis, dan kemudian kita mengkomunikasikan kepada peserta didik. Nah, itu beberapa hal terkait dengan strategi pembelajaran Islam. Sebenarnya ada banyak yang lain lagi, tapi nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Kemudian terkait dengan perspektif undang-undang, teman-teman sebenarnya di sini juga sudah banyak ya. Bagaimana pemerintah sudah memberikan strategi yang tepat, misalkan contoh-contoh strategi yang bisa digunakan di dalam pembelajaran, termasuk juga di pembelajaran pendidikan Islam. Jadi kalau kita kembali kepada Undang-Undang Sisdiknas, di sana ada aturan turunan ya terkait dengan Standar Nasional Pendidikan atau SNP yang minggu lalu sudah saya berikan penjelasannya, dan terkait dengan aturannya teman-teman juga bisa mengecek itu ya. Jadi standar proses dari bagian dari Standar Nasional Pendidikan
Ini bisa teman-teman cek di websitenya JDIH Kemendikbud kemarin yang sudah saya share itu. Saya ingin ingatkan bahwa nomornya adalah Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Ini adalah pembaruan ya, yang sebelumnya ada di nomor 65 tahun 2013 ya. Ini Permendikbud yang sama, kemudian diperbarui menjadi nomor 22 tahun 2016. Ini terkait dengan standar proses ya, pendidikan dasar dan menengah. Itu ada di sana. Kemudian kalau kita kaitkan isinya ya dengan relevansi tema kita hari ini, strategi pembelajaran ideal di dalam pendidikan Islam, sebenarnya di dalam kurikulum 2013 itu sudah ada penjelasan konkret bagaimana salah satu paradigma yang harus kita gunakan adalah paradigma dengan berpendekatan saintifik ya, pendekatan saintifik atau scientific approach. Kalau kita uraikan ini, kita bisa merujuk ya kepada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 81A ya tahun 2013. Ini tentang implementasi kurikulum. Lebih spesifiknya implementasi kurikulum 2013. Di sana ada banyak lampiran, teman-teman bisa cek ya. Pendekatan saintifik itu setidaknya mencakup 5 hal ya. Yang pertama adalah tentu saja ada mengamati ya. Yang pertama ini adalah terkait dengan proses utama, yaitu mengamati dulu apa sih yang mau kita pelajari sebenarnya apa. Kemudian menanya. Nah, ini kita mencoba untuk mengkonstruk ya pemikiran peserta didik, bagaimana setelah mereka mengamati sebuah fenomena, mereka ini dikembangkan pemikirannya untuk bertanya, ya, mengembangkan rasa ingin tahu yang ada dalam diri mereka untuk mencoba mengeksplorasi lebih lanjut. Nah, kalau sudah mengamati kemudian menanya, yang ketiga adalah mengumpulkan informasi atau dalam bahasa kerennya eksperimen, ya. Jadi eksperimen jangan dibatasi pada pendekatan yang bersifat ilmiah, yang natural sciences saja ya, IPA, fisika, tidak hanya seperti itu. Tetapi untuk social sciences ini pun juga masih bisa dilakukan ya. Jadi mengeksplorasi ini berangkat dari eksperimentasi, baik itu eksperimentasi yang bersifat natural maupun sosial. Ya, ini bisa dilakukan keduanya. Kemudian mengasosiasikan atau mengolah informasi. Jadi setelah melakukan eksperimentasi, baik itu eksperimentasi lapangan ataupun juga eksperimentasi secara langsung di lab misalkan, maka ini bisa kita lakukan langkah berikutnya adalah mengumpulkan informasi atau juga mengasosiasikan tadi ya. Jadi diolah informasinya, mana yang penting digunakan, yang tidak penting dibuang. Kemudian disambungkan. Dari beberapa kasus ini sebenarnya bisa ditarik benang merahnya. Seperti itu kira-kira kalau dalam pembahasan social sciences, atau lebih konkretnya mungkin bisa kita contohkan ya di pembelajaran SKI misalkan. Kalau kita membahas sejarah peradaban Bani Abbasiyah misalkan, maka kita bisa telusuri dari awal siapa yang menciptakan atau menimbulkan suatu kelompok Bani Abbasiyah ini seperti apa, siapa yang membuat dan bagaimana mekanismenya, urutan sejarahnya. Ini bisa kita tarik benang merahnya dari beberapa sejarah ya, kajian teks, kesejarahan maupun juga beberapa ensiklopedia. Dari situlah contoh dari mengumpulkan informasi yang kita ambil dari informasi-informasi yang sudah kita kumpulkan. Nah, kemudian yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Ini menjadi penting karena pembelajaran yang tepat itu tidak hanya satu arah, tetapi juga berjalan dua arah. Bukan hanya dari pendidik kepada peserta didik, tetapi juga ada timbal balik ya, dari pendidik kepada peserta didik ataupun sebaliknya dari peserta didik kepada pendidik. Pun demikian dengan aturan mainnya ya. Jadi ketika ada pertanyaan dari pendidik bertanya kepada peserta didik, kemudian peserta didik memberikan jawaban, ini bisa langsung dikomunikasikan kepada anggota kelas seluruhnya. Maka pendidikan yang berjalan dua arah seperti ini lebih fokus kepada bagaimana pembelajaran ini bersifat komunikatif dan juga apresiatif tentunya kepada peserta didik yang sudah berpartisipasi aktif. Kemudian terkait dengan beberapa strategi yang bisa digunakan di dalam pembelajaran Islam, dalam hal ini bisa kita rujuk ya beberapa strategi, misalkan direct learning atau pembelajaran langsung, indirect learning, pembelajaran tidak langsung. Bisa juga menggunakan scientific tadi, pendekatan scientific. Teman-teman juga bisa menggunakan interactive learning, bisa menggunakan active learning, bisa menggunakan discovery learning, dan masih banyak lagi strategi yang bisa digunakan. Tentunya ini harus disesuaikan dengan materinya ya. Materi yang mau dibawakan seperti apa karakteristiknya, kemudian kita bisa pilih strategi yang tepat. Teman-teman bisa gunakan problem based learning misalkan, atau juga project based learning. Ini juga harus disesuaikan tentunya dengan kebutuhan dan juga jenis materi yang akan disampaikan.
Nah, jadi pentingnya strategi pembelajaran yang tepat di dalam melaksanakan pembelajaran pendidikan Islam ini pentingnya adalah terletak pada bagaimana kita bisa menyesuaikan antara materi dengan yang akan kita berikan kepada peserta didik ya. Materinya dilihat, kemudian karakteristiknya, dan kemudian kita sampaikan kepada peserta didik sesuai dengan psikologis mereka, sehingga dengan demikian materi akan lebih cepat tersampaikan dan terserap dengan baik di benak peserta didik. Nah, dengan demikian terkonstruklah pemikiran yang tepat, terbentuklah suatu pemahaman yang sesuai yang bisa kita butuhkan. Oke, pertanyaan kita hari ini adalah coba berikan contoh beberapa ayat Al-Quran yang terkait dengan strategi pembelajaran yang bisa digunakan di dalam pendidikan Islam. Lalu silahkan berikan relevansinya dengan konsep-konsep atau materi pembelajaran Islam yang tepat dengan strategi tersebut. Ya, silahkan berikan argumentasi terbaik kalian, tentunya dengan referensi yang valid untuk nanti kita diskusikan bersama-sama. Oke, sementara begitu dulu. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Kita lanjut pada sesi diskusi di kelas online kita. Tetap keren, tetap semangat, jaga selalu kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.